Jadi untuk mendeteksi gangguan gaib gampang. Kemarin seandainya yang dibilang keracunan itu deteksi seperti ini, yang ngutang pusing-pusing pasti yang kena. Yang enggak ya enggak bisa. Enggak ada non medisnya kok. Itu bukti non medis. Iya. Gampang toh? Kan tadi judulnya untuk mendeteksi gangguan tercepat. Betul enggak? Kalau reaksi berarti ada gangguan enggak? Saya ulangi, berarti ada gangguan enggak? Ya ada lah. Masa kamu enggak percaya Quran? Gimana sih? Kan ini bacaan Quran itu. Paham nggak maksud saya? Nah, tapi deteksi, niatnya deteksi. Jadi sebenarnya yang kata deteksi itu bukan karena energimu, tapi energi ilahiyah. Itu Quran, kan kalamullah. You understand? Gangguan gaib pembagiannya ada berapa? Apa saja? Terus siapa bilang lupa? Oke, kita akan bahas satu-satu. Satu, apa? Gerhan masuk syaitan, gangguan setan. Setan itu siapa? Ya jin itu. Apakah setan harus jin? Tidak. Setan itu hanya sebutan, sifat bagi orang yang membangkang. Kalau manusia yang membangkang disebut setan, golongan manusia. Walikuli nabiin adu yang syaitin lingsil jin. Ada setan manusia dan jin. Untuk menangani gangguan ketempelan memakai rumus lalat dan sampah. Apa? Lalat dan sampah. Ayo dong, tulisan lalat itu jin, sampah itu sifat manusia. Manusia selama dia berperilaku kesetanan atau memiliki sampah, maka jin terus hingga tetap masuk. You understand? Yes. Sekarang ibu-ibu saya tanya, kalau ada ruangan ada sampahnya bu, kira-kira terus banyak lalat, yang dibuang lalatnya atau sampahnya bu? Sampahnya, betul enggak? Begitu pula orang kesempelan. Kalau kita ada orang kesurupan, kira-kira kamu ruqyah apakah sudah selesai? Belum. Tugasmu baru 0,1%. Belum. Belum apa-apa ya. Dakwah belum. Ya kan baru nangani kesurupan doang. Nah, jadi gimana caranya supaya total sembuh? Yaitu sampahnya harus dibuang. Bukan sekedar mengeluarkan lalat. Kalau mengeluarkan lalat itu ibaratnya hanya menangani kesurupan. Tidak hanya itu aja. Kalau menangani kesurupan Pak, ya kan? Itu sudah ada di buku halaman 61. Dibuka. Di 61 itu ada tahapan-tahapan untuk berinteraksi dengan jin. Betul apa tidak? Maksudnya jin yang sudah merasuki manusia. Bukan kita pergi ke alam jin terus kita bertemu begitu tahapannya, bukan. Tapi jin yang sudah masuk ke alam syahadah. Alias kalau sudah jin masuk ke alam syahadah, dia akan nyurupi orang menggunakan bahasa manusia. Ya, betul enggak? Jadi maksudnya kalimat tahapan berinteraksi dengan jin itu tulis pakai kertas kecil, pakai pulpen. Artinya cara menangani orang kesurupan. Cara menangani orang kesurupan. Ada berapa? 1. Ngapain ditulis? Iku loh dicatat di bukumu, buku tulis iku, buku apa itu? Nah, panduan itu loh. Di situ kan ada tahapan toh, tulisan cilik ini. Apa saja Pak tahapannya? Yang pertama apa? Kurang keras. Jadi kalau ada yang kesurupan jin, apapun bentuk jinnya, nyiblorong dan sebagainya, nggak usah takut. Saya pernah blorong, pernah. Fatimah aja pernah saya datang ke rumah, ke pondok, tangannya begini.
Assalamualaikum Romo Kiai. Ada apa? Sambil ke sini. Saya mohon maaf. Siapa kamu? Fatimah. Oh, jangan kurang ajar ngaku Fatimah, keluarga Nabi. Jadi biasa Pak saya ketemu Fatimah, blorong biasa. Apalagi tadi siluman ojo nesu. Biasa. Kamu itu kalau berhubungan dengan jin, ucapannya jangan kamu gugu. Kenapa? Kamu percaya Nabi aja, jangan ngomong jin. Nabi apa? Kalau ngomong masalah jin, sodako kawah wakadu. Banyak dustanya. Kalau kamu percaya melalui mediumisasi, ditipu nanti. Bukulmu di mana? Di sumur. Itu ada yang begitu, Pak. Dicari. Setelah dia masuk ke sumur, perutnya gede, gak bisa munggah. Bingung. Tadi kalau lapor nyemplung. Ini Gus, jadi jini nyemplung sumur mriki jengklot, goleki gak ono jengklote. Wes mentas, gak iso mentas, Pak. Ditolong banser sing cilik. Ngono cemplung kabeh loro kabeh. Enten teng Pasuruan. Jadi ada ngomong urusan jin. Wes. Pun, jadi yang pertama apa? Ndak boleh. Yang kedua apa? Didakwai. Jadi kalau ada setan belek jangan langsung dikepret. Didakwai dulu, belum didakwai kok dikepret. Coba lihat saya tadi, tak Islamkan enggak? Tak Islamkan, ngapain dilawan? Jin enggak kelasnya. Kita ini khalifah. Jangan dikira Pak Kunadi ini keturunan Abu Lahab. Dia keturunan Nabi Adam, keturunan siapa sampai? Nabi Adam. Nabi Adam itu khalifah karena sebelumnya apa pengganti? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Jin itu kelakuannya begitu. Kenanya kelahi. Nah, enggak percaya. Jin ketemu jin muslim, ketemu jin muslim. Tuh, hadapin. Tukaran, Pak. Kalau sampean sesama orang Islam kok tukaran, berarti raja jin. You understand? Yes. Setelah didakwai enggak keluar, diapain? Itu loh. Dihukum. Masih ingat bacaannya? Qala tadi loh. Jadi ayat yang lain boleh asal di situ ada banyak ayat ruqyah halaman 90-an itu. Oke. Tapi yang hari ini harus kita hafal satu ayat itu. Ayo dibaca sambil ditepuk tangannya begini. Ini misalkan orang kesurupan tubuhnya ditepuk segini gini. Enggak boleh lebih, enggak boleh. Aneh. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Qala fafrud. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa inna alaika lanata ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo keluar. Kalau tidak, yang ketiga, yang keempat. Terus yang terakhir ditarik, itu sudah ada perintahnya Pak. Cara nariknya, cara menakut-nakuti jin dengan neraka dan surga, ada semua di situ. Cara nariknya mulai dari mana, terus dibaca lagi di rumah ya. Siap? Tapi itu saja apakah sudah selesai? Tidak. Karena orang yang kesetampelan tadi 2 bulan selanjutnya akan ketempelan lagi. Nggak percaya? Coba santri itu yang sering kesurupan, besoknya lagi 10 bulan kesurupan lagi. Kenapa? Portalnya masih terbuka, ada sampahnya. You understand? Yes. Gak cukup lalatnya. Kalau dia ke sini, dia sering kesurupan, ya kan? Sini kesurupan kuntilanak, ke sana kesurupan gerandong, ke sana kesurupan mak lampir, sehingga tubuhnya menjadi jin collection. Pertanyaannya, apa lalatnya? Tulis. Tirukan. Madakhilu syayatin. Tempat masuknya setan ke tubuh manusia. Maksudnya tempat masuk itu ya sampah tadi Pak. Paham enggak? Atau orang umum nyebut portal gaib. Jadi kalau ada orang ngomong ini portalnya terbuka, maksudnya dia punya sifat ini gitu loh. Maksudnya apa? Dia mempunyai 4 sifat ini.
Apa itu sampahnya? Satu, marah. Yang suka marah laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki kalau istrinya galak wajar atau tidak? Wajar, malah bisa menjadi ciri khas orang soleh. Orang soleh pasti istrinya kelak di akhirat insya Allah siksanya akan karena di dunia sudah dicicil, disiksa. Dan ciri laki-laki yang istrinya galak tubuhnya biasanya mati duluan. Saya tanya, di Bengkulu banyak janda atau duda? Nah itu buktinya. Betul dah? Ayol hadirun. Jadi yang pertama yaitu marah. Kamu cek saja yang sering kesurupan itu suka marah-marah, nggak egois, kamu nggak ngerti, pasti ada marahnya. Yang kedua, sedih. Yang sering sedih laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kalau istrinya meninggal sedih apa tidak? Sedih tapi setelah itu ya Bu, cari lagi katanya. Begitu Bu, laki-laki semua sama. Yang beda cuman yang ngomong doang. Ya nggak sama tapi mirip, ngerempet. Makanya ibu-ibu nggak boleh sedih. Tanya itu mbak-mbak yang sering kesurupan, sulit keluar, ada 3 penyebabnya. Pertama, mungkin dia broken home. Cek gitu kalau nggak percaya. Jangan dikira cuma jinnya loh. Pikir, ada sampahnya kok kamu keluaran lalatnya, itu gimana ceritamu? Psikologisnya dulu dibuang, sedih. Broken home, yatim piatu, pelecehan seksual itu membuat mereka sedih gak kepalang sampai mereka meninggal dunia. Allah, cek gitu yang sering kesurupan. Kamu terlalu ngotot, ada jinnya, ya tahu, tapi sedihnya nggak mau obati. Tulis. Kalau ada benturan antara psikologis dan non medis, maka yang dibuang adalah psikologisnya dulu, yang diobati. Oke? Jadi kalau ada orang kena santet, Pak, suka marah-marah, kena santet, yang diobati santetnya dulu dibuang atau marah-marahnya? Begitu. Ini praktisi yang 200-300 gak ngerti loh Pak ilmu ini. Gak ngerti, makanya mereka bingung, Gus kok kesantet terus? Gak ngerti ya Pak. Kurang saya ketemu kok pengen. Kalau ngatus kok pengen sate. Ngel. Kalau terjadi sesuatu yang medis dan non medis, maka yang ditangani yang non medis dulu. Contoh, orang kebenvelan, kepalanya pusing, itu diobati pakai paramek atau diruqyah? Dulu diobati yang non medisnya dulu, dibuang. Gitu loh. Kenapa? Contoh nak kena santet, kamu tahu dia kena santet, nggak kamu ruqyah. Kalau suruh berobat rumah sakit A sampai Z, ya tidak sembuh. Habis puluhan juta pun tidak sembuh. Terus nanti tiba-tiba dia ngomong begini, saya Pak sudah ratusan juta keluar habis. Sudah tahu diobat. Santet obatnya sudah ada di rumahmu sendiri. Al-Falaq An-Nas itu. Salahmu sendiri kesana kemari. Jadi apa Pak? Jadi intinya adalah kalau ada medis non medis, yang dibuangnya yang mana dulu? Non medisnya, biar nggak pindah-pindah. Setan kan yang jadi macrotan. Yang ketiga, takut.
Misalkan ada ibu-ibu, enggak, ini saya tanya, ya misalkan begini ya, ada ibu-ibu, Pak Sutri, muda, anaknya 2, yang laki-laki kena corona, akhirnya yang si istri menjadi namanya Mbak Siska, 25 tahun. Sedih enggak meninggal, Pak? Sedih lah, Pak. Namanya Sukadi, sedih enggak istrinya meninggal? Istri itu sampai 2 tahun enggak menikah lagi, Pak. Suaminya teringat suami terus, ya kan? Akhirnya dia sedih ke kamar mandi. Kenapa? Karena kalau di depan anaknya malu nangis. Akhirnya mandi di kamar mandi. Itu loh. Sama istri saya juga, saya nggak pulang-pulang 2 bulan. Kok 2 bulan lah. Itu. Sampai sholatnya dijamak, jimaknya dikosor. Nah, itu kadang ya sedih, terus upload foto, melihat baju saya diupload nangis, ya begitu. Nanti gampang kalau kesantet masuk, ya gampang, gitu loh. Nah, akhirnya si Mbak Siska ini nangis di kamar mandi. Fatalnya di kamar mandi ada khubusi wal khobais, ada kuntilanak, ya kan? Nah, di kuntilanak itu masuklah ke Mbak Siska, kepalanya pusing, diobati paracetamol, tidak sembuh. Ya jelas loh, kalpanak aja tidak sembuh, salah obat soalnya. Ya, terus kemudian setelah diobati itu tidak sembuh, datanglah ke Pak Sukadi. Pak Sukadi, kepala saya pusing, dirukyah kesurupan, jinnya keluar kuntilanaknya. Kenapa ke Mbak Siska? Aku suka anak ini. Loh, pertanyaannya, kenapa kuntilanak bisa masuk? Kenapa? Sedih. Gitu loh. Jadi portalnya apa? Sampahnya apa? Sedih. Akhirnya jinnya ditanya, kalau kamu seneng Mbak Suka, jangan di dalam, kata Sukati. Jangan di dalam dong, di luar. Nanti kalau kamu di dalam kepalanya, kan dia pusing, karena keluar fitrah. Kenapa keluar fitrah? Manusia nggak ada jinnya, fitrahnya. Kamu masuk, makanya keluar fitrah, makanya sakit. Sesuatu yang keluar fitrah pasti sakit. Jadi cerdas, gara-gara 350 dia. Terus nanti kalau saya keluar, terus siapa yang jaga Mbak Siska ini? Kata kuntilanaknya. Langsung Sukati berdiri, tenang. Kalau kamu keluar, saya siap menjaga zahir dan batin. Makanya tulisan, tirukan, cintailah. Yang gede nulisnya, cintailah janda sebelum dicintai jin. Ustaz, mana ini ya? Kurang, ya, cintailah janda sebelum dicintai jin tuh. Sebelum dicintai jin, betul? Loh, cintailah janda sebelum dicintai. Nanti kalau ditanya istri sampean, Pak, sampean sehari diajarin apa? Pelatihan 350. Nah, waca. Loh, ini obat lumpuh wanita, Pak. Loh, ibu-ibu itu, istrimu itu lumpuh. Nanti kamu pas tidur, pas lumpuhnya itu, kamu kasih jimat ini di bawah bantalnya, ya kan? Nanti dia buka, langsung sembuh, nyari kamu, gak jadi lumpuh, ya kan? Loh, aku gak ngomong ngawur. As-sa'yu alal amalah kal mujahid fi sabilillah. Penolong janda seperti jihad fi sabilillah, nolong. Bukan menikah, maksudnya rondo sing 80 tahun. Kok Mbak Siska? Kisah fiktif kok. Yang selanjutnya apa tadi? Takut misalkan ibu-ibu jalan di kuburan, terus ada pakaian putih-putih, rambutnya panjang, ya kan Bu, bawa boneka, terus dia
Terus ibu-ibu terus bawa boneka, matanya merah, terus dia bawa boneka terus bilang begini, kaget kan ibu, takut ibu, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kapur, Allah majanibna syaitan. Ya jinnya tertawa ditanya temannya. Terus akhirnya jinnya masuk, kan kesurupan lah ibu-ibu itu. Pertanyaannya, apa yang membuat jinnya masuk? Apa sampahnya? Apa sampahnya? Takut. Jadi setan itu masuk bukan karena jumlah hafalanmu. Makanya saya mau ajarkan kalian, walaupun dia takbir Pak, tapi takbir mundur, ya tetap kesurupan. Takbir itu Allahu Akbar maju, Allahu Akbar mundur. Bu ya, Allahu Akbar maju, Allahu Akbar maju. Gua kok Allah majanibnya, yang penting anak setan nih. Jadi majanib syaitan. Maka saya akan ajarkan doa anti jin, mau apa enggak? Biar gak takut sama jin. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis doa supaya tidak takut jin. Bismillahirrahmanirrahim. Jin itu lucu, imut-imut, dan gemesin. Dibaca ba'dal maktubah marratan wahidatan, satu kali saja. Insya Allah mulai hari ini sampai kalian meninggal dunia gak akan takut jin. Serius saya ini Pak. Yang duduk di sini tadi namanya siapa tadi? Mana orangnya tadi? Yang duduk di sini tadi siapa namanya? Nah saya tanya, hafal ayat kursi enggak? Udah hafal, kenapa masih kesantet? Mikir. Harusnya kan alat kursi bisa membuat menampel santet. Kenapa kok masuk setannya? Mikir. Karena sifat takutmu kepada santet itu tadi. You understand? Yes. Jadi setan itu masuk, santet itu masuk karena sifatmu dulu takut kepada santet. Walaupun kamu hafal ayat kursi. Jadi kalau ibu-ibu melihat kuntilanak, Allahu Akbar, Allah, tetap kesurupan. Coba ibu misalkan tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim, jin itu lucu, imut-imut, dan gemesin, maju. Ya jinnya yang takut Pak. Allahu Akbar, itu bosku. Kata siapa? Kata Imam Mujahid radhiyallahu anhu ardah, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Setan itu lari daripada kita lari daripada seperti sebagaimana kita lari daripada kuat-kuatan. Maka dengarkan kalimat saya, tidak ada satupun di dunia ini yang santet kepada setan kecuali adalah dia korban film Susana itu, dan pasti imannya tipis. Kok tahu? Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya fala takhafum wa khafuni. Takut kepada, jangan takut kepada saya dan sekutunya. Takutlah kepada kukunya siapa? In kuntum mukminin. Jika kalian mukmin, berhubung kamu gak mukmin, ya takut gitu loh. You understand? Yes. Usah takut, biasa aja. Yang keenam, berapa? 4, ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa tidak ingat Allah, dzikrul rahman, maka Allah biar jadi setan lah temennya. Nggak usah, nggak ingat Allah kok, ya jadi setan temennya. Apa itu maknanya ghaflah? 1, kosong pikiran. Makna loh, bukan arti loh. Maknanya ghaflah 1, kosong pikiran. 2, dia jarang doa. Dia jarang doa. Nah, saya tanya yang di sini, kalau tidak percaya saya tes begini ya, langsung praktek. Saya ulangi. Yang di sini ya diingat-ingat ya, kamar mandinya
Itu yang mati lampunya, suka mati lampu, diganti 4 bulan atau setengah tahun, diganti mati lagi. Ada ndak? Angkat tangan. Cocok, saya ulangi, itu pasti kepalamu pusing. Pusing ndak? Itu pusing ndak? Pusing. Kenapa? Karena di situ ada setannya. Loh, kok langsung memvonis begitu? Terawang dulu dong. Nggak perlu terawang. Ngapain terawang? Sudah jelas, sudah diganti setan itu nggak mau disinari. Nah ini berarti bagaimana? Nah itu belum beli. Udah lagi, iya kan? Jangan tiba-tiba kalau ngomong jin terus, lihat-lihat kan. Kalau nggak percaya begitu, cek lu orang pondok pesantren yang gerbangnya kena santet, lampu depannya nggak bisa nyala, cek itu. Pasti, ya iyalah. Kok bisa? Rahasia. Gak cukup 350. Logikanya kalimat jinnun itu pasti tersembunyi, termasuk kalimat jin. Sembunyi enggak? Bunyi. Jannah, surga. Sembunyi enggak surga? Kelihatan enggak? Janin. Kelihatan enggak? Ada enggak ibu-ibu janinnya di luar? Gak ada kan? Jin juga sama, dia suka sembunyi. Lah kok kamu terangi, dimatiin sama setannya. Mikir, nggak usah terawang, ngapain? Itu pusingmu. Kenapa kamu pusing? Jangan nyalahkan setan di dalam kamar mandi. Salahkan kamu. Kenapa ketika kamu pas ke kamar mandi langsung aja buka copot cop? Kok tidak berdoa dulu?